Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan sajikan terkait tes diagnostik matematika di SMP kelas 7 ya. Jadi tes diagnostik ini disajikan untuk memastikan kesiapan kalian bisa belajar matematika di SMP khususnya di kelas 7 dengan baik ya. Artinya dari soal-soal yang disajikan atau permasalahan-permasalahan yang disajikan ini, jika kalian bisa memahaminya dengan baik, tentu kalian akan mudah nanti jika akan belajar di SMP khususnya di kelas 7. Sehingga nanti kalau ada yang masih terkendala bisa direview kembali di fokus mana kalian yang agak kesusahan ya. Oke, silahkan disimak, mudah-mudahan bisa membantu ya. Oke, permasalahan yang pertama. Suhu di kota Tokyo pada saat ini minus 1 derajat Celcius ya. Dalam setiap jam suhunya bertambah 3 derajat Celcius. Berapa suhu kota Tokyo 5 jam lagi ya. Ini adalah masalah operasi bilangan bulat yang diimplementasikan dalam permasalahan keseharian ya. Perhatikan di sini suhu di kota Tokyo itu awalnya minus 1 derajat. Artinya kalau di setiap jam ada penambahan suhu 3 derajat, maka 5 jam lagi ya suhu akan bertambah ya, tentu 3 dikali 5. Sehingga suhu kota Tokyo 5 jam lagi tentunya minus 1 derajat ditambah pertambahan 3 derajat setiap jamnya, karena 5 jam berarti nanti 5 dikali 3. Dalam operasi ini perkalian kita dahulukan ya, 5 dikali 3 tentunya dapat 15. Jadi negatif 1 ditambah 15. Negatif 1 ditambah 15 sama dengan ya 15 dikurangi 1 ya, atau sama dengan 14. Sehingga suhu kota Tokyo 5 jam lagi adalah 14 derajat Celcius ya. Oke, very easy ya. Mudah-mudahan operasi bilangan bulat ini bisa kalian pahami dengan baik sehingga siap untuk belajar di SMP kelas 7 ya. Permasalahan berikutnya, Pak Deden memiliki tanah seluas 50.000 meter persegi. Sebagian tanahnya seluas 2.500 meter persegi disumbangkan untuk panti asuhan. Sisanya dibagi sama luas kepada kelima anak laki-lakinya. Berapa luas tanah yang diterima setiap anak Pak Deden ya. Ini adalah juga kaitan dengan operasi di bilangan bulat ya yang diimplementasikan dalam permasalahan di keseharian. Oke. Luas tanah Pak Deden awalnya 50.000, ketika sebagian diberikan atau disumbangkan ke panti asuhan maka akan bersisa 50.000 dikurangi 2.500 ya. 50.000 dikurangi 2.500 tentunya 47.500. Nah, sisa setelah disumbangkan ke panti asuhan ini dibagikan ke 5 anaknya sama luas ya. Berarti nanti setiap anak akan mendapatkan bagian, gimana caranya? Ya, tentu 47.500 dibagi 5 ya. 47.500 dibagi 5, 47 dibagi 5 dapat 9 ya, nanti 45 tinggal 25 bagi 5 dapat 5. Jadi 9500 atau 9.500. Satuannya apa? Ya, meter persegi ya. Oke, very easy. Kita lanjut berikutnya. Dari ramalan cuaca di kota-kota besar di dunia tercatat suhu tertinggi dan terendah di berbagai kota sebagai berikut ya, disajikan pada tabel ini ya. Pertanyaannya adalah di kota manakah terjadi perubahan suhu terbesar ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah perubahan suhu, berarti dari suhu tertinggi dikurangi suhu terendah. Kita hitung satu persatu ya. Kita mulai dari Meksiko, maka perubahan suhunya atau selisih atau S di sini berarti nanti 34 dikurangi 18 ya. 34 dikurangi 18 tentunya adalah 16 ya. Kemudian untuk Moskow perubahan suhunya berarti 15 dikurangi negatif 8. Ingat,
Kalau dikurangi negatif 8, itu berarti ditambah lawannya negatif 8, berarti ditambah 8 ya. Jadi 15 ditambah 8 atau 23. Sementara di kota Paris berarti selisihnya 21 dikurangi negatif 3. Dengan cara yang sama berarti nanti 21 ditambah 3 sama dengan 24 ya. Nah, sorry, ini berarti 24 ya. Oke, ada kekeliruan. Ya, ini berarti 24 ya. Oke. Kita lanjut berikutnya untuk kota Tokyo ya. Kota Tokyo itu berarti 18 dikurangi negatif 12 atau 18 ditambah 12 sama dengan 30 ya. Nah, dari sini bisa diperhatikan kota mana yang perubahan suhunya terbesar. Kalau Meksiko 16, Moskow 23, Paris 24, Tokyo 30. Berarti perubahan suhu terbesarnya di kota Tokyo ya. Oke. Mudah-mudahan very easy ya. Nah, kita lanjut berikutnya. Jam beker Ucok dibuat berdering setiap 15 menit. Jam beker Davin dibuat berdering setiap 30 menit. Jam beker Arkan dibuat berdering setiap 45 menit. Ketika jam tersebut berdering bersama untuk pertama kali pada pukul 20.00. Pada pukul berapa jam itu berdering bersama untuk kedua kalinya? Coba diperhatikan kira-kira ini permasalahan berkaitan apa? Ya, tentu berkaitan dengan ya kelipatan persekutuan terkecil. Ya, berarti untuk bisa menyelesaikan kelipatan persekutuan terkecil dari 15, 30 dan 45, kita bisa gunakan faktor ya dari masing-masing. Gunakan faktor prima. Untuk mendapatkan faktor primanya, maka kita buat 15 kita bagi dengan bilangan prima, misalkan dibagi dengan 3, maka dapatnya 5. 3 dan 5 sudah merupakan bilangan prima, sehingga kalau disajikan 15 itu 3 dikali 5. Jadi faktor prima dari 15 adalah 3 dan 5 atau 3 kali 5. 30 bisa kita bagi dengan 2. 30 dibagi 2 dapat 15. 15 bisa kita bagi dengan 3. Dapatnya berapa? 5. Nah, ini sudah faktor prima semua, berarti 30 itu 2 kali 3 dikali 5 ya. Selanjutnya 45 dibagi dengan 3 dapatnya 15. 15 dibagi 3 dapatnya adalah 5. Sudah prima semua faktornya, berarti 45 3 kali 3 kali 5 atau 3 kuadrat kali 5. Untuk menentukan KPK, maka kita bisa tentukan yang faktor sekutu, pangkat tertinggi dan yang tidak ya. Nah, kita amati di sini semua 15, 30, dan 45 punya faktor sekutu 3 dengan pangkat tertinggi 3 kuadrat. Kemudian punya faktor yang sama lagi 5. 5 semua berarti nanti kita ambil 5 dan yang tidak adalah 2. Sehingga KPK-nya adalah 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5 ya. Jadi yang punya sekutu diambil pangkat tertinggi dan yang tidak punya sekutu. Berarti yang tidak punya sekutu itu 2. Yang punya sekutu itu 3 kuadrat, kita pilih pangkat tertinggi 3 kuadrat, 5 berarti 5. 2 kali 5 10, 3 kuadrat 9 kali 10 90, satuannya menit ya. Nah, 90 menit itu berarti ya 1,5 jam ya. 1,5 jam berarti akan berdering lagi kalau ini jam 20, 1 jam berikutnya 21.30 ya, 1,5 jam berikutnya. Ya, pada pukul 21.30 maka akan berdering bersama untuk kedua kalinya. Jadi problemnya berkenaan dengan implementasi kelipatan persekutuan terkecil ya. Lanjut berikutnya, Andika mempunyai 24 kelereng merah, 32 kelereng hijau dan 36 kelereng biru. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam beberapa kotak. Tiap kotak berisi ketiga jenis kelereng dengan jumlah yang sama. Berapa banyak kotak yang diperlukan Andika? Kalau ini kira-kira permasalahannya berkaitan dengan ya tentu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kita cari faktor primanya terlebih dahulu ya. Jadi 24 itu faktor primanya karena genap kita bagi 2. Dapat 12. Dibagi 2 lagi 12 dapat 6. Dibagi 2 dapat 3.
Nah, sehingga 24 itu perkalian dari faktor prima 2 kali 2 kali 2 kali 3 atau 2 pangkat 3 kali 3. Kemudian 32 karena genap bisa dibagi 2 dapatnya 16. Dibagi 2 lagi dapatnya 8. Dibagi 2 dapatnya berapa? 4. Dibagi 2 lagi dapatnya 2. Berarti 32 itu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 5 ya. Selanjutnya adalah 36. Karena bilangan genap pasti bisa dibagi 2. 36 bagi 2 berapa? 18. Genap lagi bisa dibagi 2. 18 bagi 2 9. Nah, tentu 9 itu dibagi 3 ya. Dapatnya 3. Jadi 36 2 kali 2 kali 3 kali 3. Berarti 2 kuadrat kali 3 kuadrat. Kita tentukan faktor sekutunya. Nah, faktor sekutunya hanya ada 2 masing-masing ya. FVB dari 24, 32, dan 36 berarti nanti yang merupakan faktor sekutu pangkat terkecil. 24 faktor sekutu yang sama di ketiganya 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 5, 2 pangkat 2. Berarti pangkat terkecil itu 2 pangkat 2. Berarti adalah 4. Berarti banyak kotak yang diperlukan Andika sebanyak 4 buah ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Wati menerima bingkisan dari temannya. Bingkisan itu dikemas dalam kotak besar berbentuk kubus. Nah, kita sekarang ke bangun ruang ya. Luas salah satu sisi kubus itu 900 cm persegi. Berapa cm panjang rusuk kubus itu dan berapa cm kubik volume kubus itu ya. Oke, luas sisi kubus itu sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Diketahui di situ luasnya 900, berarti 900 sama dengan sisi kuadrat. Maka untuk mendapatkan panjang rusuk atau panjang sisi, akar dari 900. Berarti berapa? 30. Jadi panjang rusuk kubus adalah 30 cm. Sementara untuk mendapatkan volumenya sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Jadi 30 pangkat 3. 30 pangkat 3 berarti 3 pangkat 3 itu 27, nolnya sebanyak 3 ya. Berarti 27.000 cm kubik itu adalah volume kubus ya. Oke, mudah-mudahan very easy. Nah, selanjutnya kita membaca data ya. Data nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Anggrek 1 disajikan dalam diagram batang berikut. Nah ini ya, ini arah ke sumbu Y itu banyak siswa, arah sumbu X itu nilai. Berarti kalau dibaca nilai 50 sebanyak 4 orang, nilai 60 sebanyak 6 orang, nilai 70 sebanyak 12 orang, nilai 80 sebanyak 8 orang, nilai 90 sebanyak 10 orang, nilai 100 sebanyak 5 orang. Yang ditanyakan berapa banyak siswa yang mempunyai nilai tertinggi? Tentu nilai tertingginya berapa? Nah, 100 ya. Yang memiliki nilai tertinggi ada berapa? 5 orang ya. Kemudian nilai berapa yang paling banyak diperoleh siswa? Nah, dilihat di sini yang paling tinggi berarti ya. Jadi nilai 70 diperoleh oleh 12 orang siswa. Berarti paling banyak nilai 70 diperoleh oleh sebanyak 12 siswa. Berikutnya berapa perbandingan banyak siswa yang mendapat nilai 80 dan 90? Yang dapat nilai 88, yang dapat 90 sebanyak 10. Berarti 8 dibanding 10. 8 banding 10 kalau kita bagi keduanya menjadi 4 dibanding 5 ya. Oke, very easy. Oke, selanjutnya ke permasalahan kaitan dengan pecahan dan persen ya. Pak Eros memetik 480 buah semangka. Sebanyak 160 buah semangka dijual ke pasar. Berapa bagian dari keseluruhan semangka yang dijual ke pasar dan berapa persentasenya? Yang dijual 160 seluruhnya 480 ya. Jadi 160 dibagi 480. Nah, tentu 160 ini kalau kali 3 480. Berarti kalau disederhanakan 1 banding 3. Jadi yang di semangka yang dijual ke pasar itu 1 dibanding 3. 1 dari keseluruhan 3 atau sepertiganya. Kalau dibuat persen berarti sepertiga kali 100%. Berarti 100 dibagi 3, 33,33% ya. Oke, soal permasalahan terakhir ya. Reno membeli kemeja dengan harga 75.000 dan mendapat potongan 20%.
berapa rupiah Reno harus membayar. Nah, ini adalah permasalahan keseharian ya ketika kita berbelanja. Di sini kita misalkan berbelanja ke meja Reno ya. Kita bisa cari potongannya terlebih dahulu ya. Potongannya adalah 20%, berarti 20 per 100 kali 75.000 kali harganya. Nah, ini nanti kita bisa sederhanakan ya. 100 atau 02 ini dengan 0 ini. Ya, berarti nanti tinggal 2 kali 75, 150, nolnya tambah 2. Ya, nolnya 3, 5, 1, 5, 0, 0, 0. Atau 15.000. Kalau potongannya 15.000, maka yang harus dibayar oleh Reno tentunya harga yang tertera 75.000 dikurangi potongannya 15.000, yaitu 60.000. Oke, mudah-mudahan dengan soal diagnostik ini kalian bisa memahami setiap item yang diberikan. Nah, ini tentu nanti kalian akan mudah untuk bisa belajar matematika di SMP kelas 7. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.